Tubuh Sintal itu dibaringkan di atas kasur empuk. Permainan birahi segera mereka lakukan. Pasangan pengantin ini berpacu menuju puncak birahi. Tak ada kata-kata lagi yang terucap dari bibir keduanya. Masing-masing berkonsentrasi menuju finish. Keduanya berlari sama-sama kencang dan sama-sama binal seperti kuda liar Sumbawa. Desah napas kenikmatan keduanya seirama dengan goyangan tubuh Sri Kunti. Karto merasakan puncak kenikmatan yang tiada tara. Selama ini, setiap dia berhubungan dengan istrinya selalu terasa hambar seperti kurang garam. Demikian pula ketika ia melakukannya dengan PSK. Karto merasakan biasa-biasa saja. Tapi pada malam ini dia merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Biasanya, setelah 2 kali Karto menuntahkan rudalnya, tubuh pasangannya lemas. Berbeda dengan Sri Kunti, meskipun permainan di atas ranjang sudah berlangsung selama hampir 2 jam, stamina tubuhnya masih stabil. Berbeda dengan Karto, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan permainan. Dia menyerah kalah, dia angkat tangan, menyerahkan bendera putih di atasnya. "Ayo lanjutkan lagi bang," pinta Sri Kunti menantang. "Aku sudah tidak kuat lagi Sri," jawab Kanto menyerah. "Biasanya abang tidak pernah menyerah," kata Sri Kunti. "Kaulah perempuan satu-satunya yang dapat menaklukkanku. Kau hebat Sri," puji Karto. Sri Kunti hanya tersenyum mendapat pujian ini. "Kapan kita ulangi lagi bang?" tanya Sri Kunti manja. "Besok malam," jawab Karto tegas. "Abang tidak pulang?" tanya Sri Kunti lagi. "Untuk apa aku pulang? Istriku di rumah tidak dapat memberikan kepuasan. Berhubungan intim dengannya sama aja dengan memeluk bantal guling. Tidak ada rasanya," Karto mengeluh dengan istrinya yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. "Malam sudah menjelang subuh bang, ayo kita tidur," bisik Sri Kunti manja. Keduanya segera memejamkan mata karena tubuh mereka sudah sangat letih, lelah. Sebentar saja mereka sudah terlelap, tertidur pulas, dan mereka melewatkan waktu yang sangat panjang dalam tidur itu. Menjelang senja, Karto baru terbangun dari tidurnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala semuanya. Sementara itu, Sri Kunti baru saja selesai mandi keramas. Rambutnya yang panjang hingga sepinggul masih terlihat basah. Tubuh Karto masih terasa lemas. Seluruh sendi-sendi tulangnya terasa mau copot semua. Ya iyalah 2 rit gitu loh. "Bang, mandi dulu. Aku sudah siapkan air hangat dan handuk dalam kamar mandi," kata Sri Kunti. Karto menuruti saja perintah Sri Kunti. Dia segera mandi. Di dalam sebuah kamar mandi yang mewah, dia pun seperti mendapat duren runtuh. Tinggal di rumah mewah dengan istri yang cantiknya selangit. Selepas mandi, di meja makan, Sri Kunti sudah menyiapkan hidangan santap malam. Mereka berdua pun menikmati makan malam. Setelah selesai makan malam, Sri Kunti mengajak Karto ke taman yang ada di belakang rumah. Mereka berdua bercengkerama sambil bermain ayunan. "Yun di ayun, berayun-ayun, yun di ayun, berayun-ayun. Sorong ke depan, sorong ke belakang, sorong ke depan, sorong ke belakang, sorong udah capek." "Sri, permainannya kita lanjutkan dalam rumah aja ya," ajak Karto yang sudah tidak sabar ingin segera melampiaskan nafsu birahinya. Sri Kunti pun mengangguk. "Bang, gendong," rengek Sri Kunti manja. Permintaan Sri Kunti ini tidak dapat ditolaknya. Karto membawa Sri Kunti ke dalam kamar tidur. Kain sprei sudah diganti dengan yang baru. Tubuh Sri Kunti dia baringkan di atas kasur empuk. Mereka segera berlari ke puncak birahi. Permainan malam kedua ini lebih hebat dan lebih gila lagi. Mereka baru mengakhiri permainan ranjangnya menjelang subuh. Keduanya terkapar lemah, tidak berdaya. Mereka pun tertidur pulas. Menjelang senja, lagi-lagi Karto baru terjaga dari tidurnya. Demikian yang terjadi seterusnya. Setiap hari, Karto hanya menjalani rutinitas seperti itu. Bercinta sampai larut, tertidur pulas, dan baru terjaga ketika hari telah senja. Karto sama sekali tidak pernah mengetahui kehidupan di siang hari. Semua aktivitas hidup di dunia tempat Sri Kunti tinggal sepertinya hanya berlangsung pada malam hari. Daerah tempat Karto kini tinggal sepertinya hanya muncul menjelang senja hingga subuh. Dan siang hari, daerah ini tidak pernah ada. Aneh. Sudah 5 hari,
Karto tidak pulang ke rumah. Informasi yang diterima istrinya menyebutkan bahwa malam Jumat kemarin suaminya mengantarkan perempuan cantik. Setelah mengantarkan perempuan itu, Karto tidak pulang ke rumah. Istrinya sudah mencari Karto kemana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Karena takut terjadi apa-apa pada diri suaminya, istri Karto bahkan sudah melaporkan kasus kehilangannya kepada pihak kepolisian. Tuh Tok, kurang apa Tok, bini ente? Beragam prediksi muncul akibat hilangnya Karto. Ada yang berpendapat barangkali perempuan yang diantarkan Karto adalah anggota sindikat perampok. Namun, istri Karto tidak yakin suaminya dirampok. Nalurinya mengatakan suaminya yang mata keranjang itu tengah bersenang-senang dengan perempuan yang diantarkannya. Sebab beberapa tahun lalu, Karto pernah sampai 3 hari tidak pulang ke rumah setelah mengantarkan penumpang cewek cantik. Ternyata Karto tinggal serumah dengan perempuan itu. Aduh Karto. Teman-teman yang satu profesi dengan Karto ada yang nyaranin agar minta bantuan dukun untuk mengetahui di mana Karto berada. Saran itu dituruti istrinya. Dengan diantar adiknya, istri Karto mendatangi rumah Mbah Katijo, dukun kampung yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Suamimu sedang berbulan madu, kata Mbah Katijo menjelaskan. Dengan siapa dia menikah, Mbah? Tanya istri Karto sambil menahan geram. Dalam hati dia mengumpat habis-habisan suaminya. Padahal dulu Karto sudah bersumpah tidak akan lagi selingkuh. Tapi kini dia ulangi lagi. Dia menikah dengan perempuan dari dunia lain, kata Mbah Katijo. Siapa perempuan itu, Mbah? Tanya istri Karjo penasaran. Ya, bangsa kuntilanak, jawab Mbah Katijo. Mendengar Mbah Katijo menyebut nama kuntilanak, bulu romanya merinding. Apakah suamiku masih bisa pulang, Mbah? Tanyanya sambil menahan tangis. Bisa, tapi sabarlah. Biasanya acara bulan madu bersama kuntilanak berlangsung tidak lebih dari 7 hari, kata Mbah Katijo menjelaskan. Berarti 2 hari lagi suamiku baru pulang ke rumah ya, Mbah? Tanya istri Karto. Ya, kata Mbah Katijo. Memang aneh, memasuki malam ke-7, Karto berpamitan pada Sri Kunti hendak pulang ke rumahnya. Kangen juga mungkin, entah bagaimana. Tiba-tiba Karto merasakan kerinduan teramat berat pada keluarganya, pada istrinya, juga pada anaknya yang masih berusia 5 tahun. Sri, aku mau pulang ke rumah. Nanti aku balik lagi ke sini, kata Karto berjanji. Bukankah abang sudah berjanji ingin hidup bersamaku? Protes Sri Kunti mengingatkan. Tapi aku punya keluarga, kata Karto. Sri Kunti diam beberapa saat lamanya. Lalu dengan tenang dia berkata, pulanglah bang, keluarga abang di rumah pasti menunggu abang pulang. Sri Kunti melepas kepergian Karto. Dengan linangan air mata, dia mengantarkannya hingga ke depan pekarangan rumahnya. Karto menyusuri jalan raya di dunia maya yang membingungkan itu. Aneh, ketika Karto tiba di persimpangan jalan, kota itu hilang secara misterius. Bentor yang dikemudikannya mendadak mati mesinnya. Setelah diperiksa, ternyata bensinnya habis. Malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di sekitar begitu sepi. Di sebelah kiri jalan, Karto melihat hamparan kuburan umum. Ratusan orang dikubur di sana. Bulu kuduk Karto berdiri, badannya mendadak lemes. Perkampungan warga sekitar 1 kilometer lagi. Karto tidak sanggup mendorong bentornya. Tubuhnya sangat lemah. Akhirnya Karto memutuskan tidur di dalam bentornya. Pagi hari ketika dia terjaga dari tidur pulasnya, orang-orang ramai di sekelilingnya. Dia mencoba untuk bangkit dari bentornya, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya sangat lemah sehingga tidak dapat digerakkan. Teman-teman satu profesi yang kebetulan kenal dengannya akhirnya mengantarkan Karto pulang ke rumahnya. Penampilan Karto berubah dari biasanya. Karto yang biasanya ceria kini berubah menjadi seorang bingung. Hari berikutnya, Mbah Katijo datang menemui Karto. Semua yang diceritakan dukun kampung ini dibenarkan Karto. Istri Karto emosi mendengarnya. Dan api cemburunya tidak dapat dipadamkan. Dia tidak sudi lagi menerima Karto karena sudah bersetubuh dengan makhluk halus.
Akhirnya, istrinya pergi berserta anaknya ke rumah orang tuanya. Pulang, tinggallah Karto seorang diri dalam keadaan lumpuh total. Kini, dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang dekat dengannya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.